Hey everyone, back again with broadcast Bedroom Talk Podcast with Joy Semira and Ben Silaban. Stay tuned and don't go anywhere. Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast, Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast. Hi everyone, back again at broadcast Bedroom Talk Podcast bersama Ben Silaban dan Joy Semira. Ini kita udah masuk ke episode ketiga. Dan kali ini di episode yang ketiga ini kita gak sendirian Ben. Karena akhirnya kita punya bintang tamu. Ntar, jangan dikasih tahu dulu. Kenapa? Hari ini kita itu mau bahas apa? Itu dulu yang harus dikasih tahu. Seperti judulnya yang kalian lihat di Spotify atau di Noise kalian, anak tunggal cewek, yang otomatis bukan saya gitu ya. Karena saya punya saudara cowok dua, yang ini benar-benar anak tunggal dan perempuan. Seperti apa lika-liku kehidupan anak tunggal perempuan? Nah, ini kita bakal ngobrol bareng dengan bintang tamu kita. Tapi sebelum kita ngobrol sama bintang tamu kita mau adlibs dulu, ada yang pesan sponsor mau lewat. Jadi ada sponsor, kita udah sponsor ini. Ada. Kenapa aku nggak tahu ya? Jadi di episode kita kali ini bintang tamu kita ini juga entrepreneur bersama dengan ibundanya membangun sebuah bisnis yang cukup lama, yaitu produknya bakso tahu Tehila. Wow. Ini aku udah pernah cobain, itu enak banget. Oh, orang kita nyetok di freezer gitu ya. Langsung dari Bali. Betul. Jadi kalau teman-teman yang di sini pingin pesan bakso Tehila, tahu bakso Tehila, bisa langsung cek Instagramnya. Kemudian juga bisa nanti pesan mau di mana aja, bisa dikirim ya, langsung dikirim seluruh Indonesia oleh ownernya. Itu frozen ya? Frozen food. Iya, kamu bisa lihat Instagramnya di sini, nanti pesan langsung kirim seluruh Indonesia. Mantep kan? Oke lah, daripada banyak cincong begitu ya, kita langsung panggil aja. Ini dia bintang tamu kita di episode ketiga dengan judulnya Anak Tunggal Cewek. Langsung saja kita kasih tepuk tangan, efek tepuk tangan yang Nindi Tirsa. Oke, welcome to broadcast Cece Nindi. Ini aku panggilnya Cece Nindi karena emang kenal sama Cece Nindi ini dari tahun 2011 ya. Tunggu. Nindi ini kan penyanyi. Jadi dia harus nyanyiin theme song kita. Oh iya. Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast. Oke, pecah suara ya. 1, 2, 3, go. Bro, gak kuat Ben Silaban. Ayo dong. Kamu harus sebelum direkam dong. Gak boleh janjian karena ini konsepnya adalah dadakan. Gitu kan, bedroom talk di dalam kamar nih ceritanya. Kok gitu jadi loh. tertekan nih bintang tamu pertama saya. Langsung pecah suara ya. Liriknya Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast. Oke. Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast. Nah gitu aja. Oke, ready ya? Oke. Bedroom Podcast. 1, 2, 3, 4. Yeah. Ayo dong. Kamu nyanyi juga. Ayo. Kenapa sih kok gue? Ayo. 3, 4. Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast. Baiklah. Maunya ketawa terus, gak bisa nyanyi. Iya, betul. Oke. Kan agak shock ya saya Bapak Ben. Kita mau kenal dulu sama seorang Nindi Tirsa. Iya, siapa yang tak kenal dia? Kalau di Bali sih mah udah terkenal banget ya, ini penyanyi gitu ya. Kalau kalian sering nongkrong di Pison gitu, nah beliau nih sering banget nyanyi-nyanyi di kafe itu. Anak reguleran juga ya. Betul. Dan juga yang tahu gereja, anak gerejaan juga nih suaranya di mana-mana nih di gereja. Dia udah nyanyi di beberapa album ya. Betul. Ya, itu. Oke, Nindi Tirsa. Yes. Oke, apa kabar? Baik. Kita sesama alumni COVID-19 ya, Ce. Alumni banget ya. Karena bersamaan waktu kita kena ya tuh barengan gak sih? Bulan apa sih? Kayak selang seminggu. Iya. Bulan Juni terakhir kan, Juni akhir kan ya. Juni akhir mau ke Juli pokoknya, awal Juli. Nah, aku Juli. Ah yes. Ke Agustus. Nah, kayak sebulan gitu loh, long COVID. Oke, Cenindi, boleh tahu nggak sih Cenindi, boleh ceritain sedikit aja ke pendengar dan juga penonton karena ini dimasukin ke YouTube. Latar belakangnya Cenindi, usia, kemudian tinggal di mana, lalu juga pekerjaannya apa, kesibukannya apa gitu. Oke, nama Nindi Lestari Wijaya. Wawancara kerja, nama Nindi. Ada AKA Nindi Tirsa. Terus nama panggung Nindi Tirsa. Terus umur 30, sudah official 30 tahun. Mantap. Terus tinggalnya di Bali. Kesibukannya? Oh, tinggal di Bali.
kesibukannya apa sekarang? Freelancer dan juga ya wedding singer sih. Gitu aja. Oke, sambil ngebantuin itu tadi ya produksi Sama bakso ya, teh sama Hila ya. produksi tahu ini. Keren. Tetap produktif ya di kala pandemi ya. Harus. BTW kabar Bali gimana ya sekarang ya? Ini sekarang September ya. September pertengahan ini kira-kira kabar di Bali gimana ya? Kita udah lama gak ke Bali nih. Tadi tuh baru baca info Denpasar juga ya. Jadi Bali itu udah turun jadi ke apa namanya? Ada tingkatan kan? Tingkatnya udah jadi levelnya udah ada level kan? Levelnya tuh level 3 sekarang. Oh, level 3. Cuman kalau misalnya ngomongin sepi banget masih. Terus orang juga masih struggle sama pekerjaan kayak gitu. Karena kan memang pariwisata kan. Jadi memang agak berat untuk mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan karena memang industrinya cuma pariwisata gitu. Oh, dulu Cin ini sebelum pandemi ini sempat jadi hotelier juga kan ya? Betul, di hotelier. Tapi karena memang pandemi jadinya banyak yang dirumahkan juga gitu. Karena memang ada daerah-daerah tertentu yang tamunya gitu. Itu tuh semua dari luar negeri gitu. Australia sih, banyak Australia dan China gitu. Oke, sebelum kita ngomongin tentang pekerjaan dan kemudian ceritanya Cin Indi kena pandemi dan segala macamnya, seperti judul kita bahwa ini adalah anak tunggal cewek, tanda seru lagi. Yes. Gimana sih rasanya sih Cin Indi begitu lahir gitu ya, nggak punya saudara, and then perempuan satu-satunya bertiga doang sama papa dan mama. Terus kalau boleh aku infoin sedikit, papa juga sudah berpulang di tahun 2014, betul gak Cie? Betul, 14. Jadi sekarang berdua doang sama mama. Nah, gimana sih rasanya gitu, Cirindi? Sebetulnya jadi anak tunggal itu ada enaknya, ada enggaknya ya. Kalau misalnya orang tuh bilang stigmanya adalah anak tunggal tuh dimanja, benar dimanja. Ya siapa lagi mau dimanja, masa anak tetangga kan. Terus dikasih apa yang dibutuhkan dikasih. Ya memang itu misalnya apa ya, itu memang sewajarnya anak tunggal dapatkan kan. Cuman tipenya keluargaku agak sedikit berbeda. Jadi dari pelakuan papa dan mama itu berbeda. Mama itu kalau aku pengen sesuatu, kamu harus berdoa dan bekerja keras dulu untuk mendapatkan itu. Tapi kalau tipenya papa, ya sini papa kasih deh apa yang anak betul, apalagi cewek kan, cewek itu paling deket sama bapaknya memang. Ada perbedaan budaya nggak sih, Cem? Maksudnya kayak papa orang mana, mama orang mana, dan itu mempengaruhi pola asuh nggak sih? Sangat mempengaruhi. Jadi kayak papa kan Bali, mama Sunda. Terus dari latar belakang ekonomi keluarga mereka juga berbeda, latar belakang juga latar belakang cara didik juga mereka berbeda. Jadi itu mempengaruhi cara mendidikku juga. Kayak gitu. Sama seperti yang gambarannya sama seperti orang tuaku dapatkan. Jadi kalau misalnya dari keluarga mama ya kamu harus bekerja keras dulu untuk mendapatkan sesuatu. Dan kalau dari papa itu orangnya mungkin keluarganya lebih berada. Jadi ya kamu mau apa, papa dan mama yang usahakan gitu. Tapi di situ kita lihat ada balance ya, ada keseimbangan begitu. Jadi nggak terlalu ekstrim kiri, nggak terlalu ekstrim kanan. Jadi dua-duanya bisa dapat. Oke, Ben, mungkin ada yang mau tanyain. Ada gak sih di satu momen di dalam hidup kamu itu mungkin ketika lagi sendiri atau lagi ngelihat orang lain gitu, lagi main sama kakaknya atau lagi main sama adiknya tuh kayak merasa kok gue sendiri banget ya di dalam keluarga ini gitu? Pertanyaan dari anak yang punya saudara 7. Iya, 7. Benar 7, harusnya 7. Tapi itu salah satu lucunya sih. Jadi aku seneng banget lihat orang yang keluarga banyak. Iya kan, jadi seru ya bisa berantem sama adik atau kakak. Dari kecil tuh mau siapa yang mau diajak berantem kan, bingung juga, ya kan. Adem-adem aja ya rumah tangga. Betul, adem ayem, terus kerjaan cuma tidur siang, nggak pernah ada interaksi. Maksudnya kalau tetangga juga bukan yang setiap hari berteman dengan tetangga seperti itu gitu. Jadi kalau kesepian mungkin waktu kecil ada ya, tapi sekarang tuh kayak sudah biasa deh rasanya kayak gitu loh. Udah cuman gini, kerasanya adalah kita jadinya berteman dengan teman-teman papa mama. Oh iya, jadi cepat dewasa ya. Jadi dewasa sebelum umur kayak gitu. Jadi ketemu teman-teman anak-anak yang sebaya ya paling temen anaknya dari teman-teman papa mama kayak gitu sih.
Oke. Kalau tadi kita udah lihat latar belakang budaya papa mama dari Cenindi, kemudian itu berpengaruh kepada pola asuh dari didikan kepada ke Cenindinya gitu. Nah, sekarang kan Cenindi udah kepala 3 gitu ya, which is udah waktunya. Enggak, tadi udah diomongin. Udah. Jadi secara itu realita yang harus kita Oh iya benar. betul. Kenapa kita embrace our age, you know? Iya. Siapa tahu kan itu personal kan. nggak apa-apa, itu harus kita maksudnya terima. Betul. Nah, ketika kalau di Indonesia sendiri itu adalah usia yang sudah cukup untuk membangun Cukup rumah dewasa. tangga, ya kan? Nah, obrolan kita ini memang seputar tentang pasangan hidup gitu ya di podcast ini dengan pernikahan dan seluk-beluknya. And then ketika Kak Cece ini adalah anak tunggal perempuan, pasti ada ekspektasi dari papa dan mama terhadap pasangan hidup. Seperti apa? Boleh diceritain? Oke. Puji Tuhannya. Ada suatu hari, gitu ya? Puji Tuhannya bisa dibilang aku bersyukur dikasih orang tua yang sangat demokratis, yang sangat ngerti. Maksudnya maksudnya dia mengarahkan anaknya, cuman nggak memberikan kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Jadi dari kecil memang ngobrol tentang apa yang aku mau, apa segala macam itu terbuka. Itu menjadi apa ya namanya? Salah satu ya bentuk syukurku juga sih. Nggak semua orang anak tunggal bisa dapat seperti itu kan. Biar harusnya kan dituntut ini, dituntut itu segala macam. Cuman ya sampai ke arah pemilihan pasangan pun atau segala macam ya semua diserahkan ke aku gitu. Karena yang aku yang jalanin kan ya. Bersyukurnya dapat orang tua yang seperti itu. Mungkin kalau misalnya dibilang harus rasnya ini kan ada lah ya orang tua kan harus kok ras ya, kok kayak guguk ya. Dari Ya. budaya ya. Ya dari budaya. Indonesia ya, masih Indonesia ya. Ya, pokoknya Pasti. ya kayak gitu. Jadi itu memang mungkin ada kayak budayanya kita ada Chinese. Jadi ya lebih baik kalau dapatnya sesama Chinese misalnya kayak gitu. Terus lama-lama mungkin udah lihat anaknya ya udah umur segini, ya yang mana aja, yang mana. Jadi kendor ya persyaratannya. Iya, tapi dulu pun cuman misalnya gini, kalau dapat ya puji Tuhan, kalau nggak dapat pun juga nggak apa-apa. Semuanya diserahkan ke anak gitu. Gitu sih. Oke. Kalau ngelihat papa mama begitu demokratis, terus juga begitu slow, pernah nggak sih ada di titik mengalami kayak, aduh berat juga ya jadi anak tunggal cewek, kayaknya cowok-cowok pada jiper lah, atau mungkin kok kayaknya nggak sesuai sama ekspektasi Eke lah, kayak gitu-gitu loh Cek. Maksudnya ada nggak perasaan kayak gitu ketika deket sama lawan jenis kayak gitu? So far sih enggak ya. Maksudnya papa mama itu tipenya yang terbuka. Jadi dari dulu dari kecil kayak temennya laki semua. Jadi sampai ada yang bilang jadi ada satu temennya papaku ngomong waktu itu papaku masih hidup. Ya ampun Pak, harus kalau misalnya saking deketnya sama Nindi, saking sayangnya begini, aduh pokoknya mantunya tuh harus yang super sayang ya sama Nindi, nggak boleh mukul, nggak apa. Terus terus papaku cuman bilang, saya sih khawatirnya kalau misalnya mantu saya mukul Nindi, saya takutnya dipukul balik. Jadi maksudnya nggak ada kekhawatiran sampai segitunya gitu loh. Dan ya jadi kalau misalnya untuk bahas kayak orang yang deket atau ada sedikit kayak apa sih yang tadi Joy bilang ada masalah dikit lah misalnya, ya? apa? Ya. Ya Insecure kan? sama cowok-cowok insecure nanti ya. Enggak juga sih. Karena tergantung sebetulnya cowok-cowok insecure atau tidak kan tergantung kita membuka rumah ini terbuka atau tidak gitu. Betul. Nah, Oke, mungkin ada belum nggak semua orang kenal Cenindi, dan ada juga yang tahu bahwa dulu tuh sebelum papa meninggal gitu ya, beliau tuh tiap hari ya Beb ya telepon, karena kan Cenindi kan di Surabaya, kuliahnya di Surabaya, bergereja bareng lah kita di gereja sama-sama. Setiap hari tuh ditelepon kayak pacaran, jadi kayak lagi di mana Beb, gitu-gitu. iya manggilnya sayang di mana Iya gitu. Jadi Wah, mau sedekat dikirimin itu ya? pulsa. Jadi kamu bisa kebayang gak sih seromantis itu papanya sama Cenindi? Terus kayak kita teman-teman di sekitarnya tuh berpikir, waduh ekspektasi kita kepada pasangannya Cenindi agak berat Shay gitu. Tapi ternyata malam ini kejawab gitu dari podcast ini bahwa
seorang anak tunggal cewek tuh ternyata juga ada loh yang dikasih kesempatan sama papa mamanya untuk explore sendiri gitu ya. Ben mau tanya apa Ben? Iya kan, jadinya kan kalau karena sendiri itu sama orang tua dekat banget ya, apalagi papa sama mama gitu. Nah, ini mungkin agak personal lagi nih pertanyaannya. Pernah nggak sih gitu kamu itu nanya sama papa atau mama kamu, "Ma, Pak, kenapa nggak sih? Kenapa aku nggak boleh punya adik lagi, atau siapa kayak gitu anak tetangga diangkat jadi adik aku atau apa gitu?" Pernah nggak ada momen itu, atau biar gue sendiri aja, biar gue berkuasa di rumah ini? Pernah kali waktu kecil. Jadi mama tuh pernah keguguran waktu aku umur 5 tahun kalau nggak salah. Cuman memang kalau tahu dari ceritanya mereka, memang mereka bilang ya sudah anak tuh satu aja lah gitu. Terus juga Jadi belum ada cerita spesifik di balik itu nggak sih? Maksudnya kayak ngasih tahu the reason behind mempunyai satu anak aja gitu ke Cece. mungkin Ada kan explanation nggak? ini bercanda atau serius nggak tahu ya dari papa mamaku. Alah, ngurus Nindi satu aja kayak 10. Jadi udah satu aja katanya. Iya kan? Bisa ya. Bisa. Beneran, ini bener dari. Jadi kalau Pak nggak mau nambah lagi, aduh ngurus satu ini aja udah kayak 10 kayak gitu-gitu sih. Cuman memang waktu kecil pernah ditanya lagi SMP kalau nggak salah. Atau SD ya. Pokoknya ditanya punya adik nggak? Jawabannya enggak. Oh, pernah ditanya gitu ya? Pernah ditanya, punya adik enggak? Selain memang orang tua juga nggak mau lagi punya anak kan. Udah tua lah gitu istilahnya. Terus SMA minta adik. SMA ya itu ya? Udah gede ya? Anda jangan sedih, Anda juga gitu Ben. Saya nggak minta, terjadi. Oh iya. SMP atau SMA deh pernah kayak ada punya adik aja sih. Soalnya mungkin apa-apa diurusin kan. Jadi kayak nggak ada sih sisi nggak bebasnya juga ada, walaupun orang tua demokratis. Cuman sisi nggak posesif ya? Iya, sisi nggak bebasnya itu juga ada. Contoh kecil ya. Dari dulu sampai kalau nggak kuliah di Surabaya, aku tidur sekamar terus bertiga. Serius. Kamar gede dong berarti ya? Mau gede kayak mau kecil, pokoknya bertiga. Harus dipepet-pepetin, harus tidur bertiga. Jadi waktu pindah ke Surabaya, gak tahu ya, kok bisa tiba-tiba aku bisa tidur dengan tenang gitu. Tapi orang tua gak bisa tidur. Kayak nangis Nindi kuliah. Padahal anaknya keluar kandang. Jadi gitu. I'm free gitu ya? I'm free, yes. Dapat izin buat kuliah ke Surabaya gimana itu? Oh, berantem dulu. Maksud kan ada ceritanya apa gimana gitu sih? Ada. Jadi yang tadi kayak aku ceritain, beda ya cara pengajaran mama, cara didik mama dan papa tuh beda. Jadi papa nggak boleh nggak boleh keluar kota, harus di rumah terus. Terus kalau mama, sana pergi, anak tunggal mah. Jadi bener-bener beda banget. Sana anak tunggal tuh harus mandiri, harus bisa sendiri apa-apa, apalagi cewek. Jadi memang mamaku tuh penganut sistem yang wanita itu ya memang harus bisa mandiri. Apapun, mandiri gitu loh. Karena kan nggak selamanya kita ini kan sama orang tua ya. Jadi harus bisa ini, harus bisa itu, segala macam. Terus kalau berantem sama papa itu sampai ngomong, udah nanti kuliahnya tahun depan aja. Jadi kayak diundur-undur gitu. Terus sampai ada ngomong, sampai aku tuh sampai berantem sama papa tuh ngomong, oke, mau anaknya kuliah sarjana atau anaknya jadi tukang tahu? Kalau anaknya jadi tukang tahu, gak usah kuliah. Tapi kalau misalnya gak mau anaknya jadi tukang tahu, kasih kuliah keluar. Jadi dengan terpaksa ya keluar. Dan mungkin mama juga ngomong, udahlah anak cewek harus bisa ini itu. Karena kalau misalnya Joy dan Bang Ben tahu ya, dari pokoknya semua tuh berawal dari aku mulai kuliah di Surabaya. Aku nggak bisa naik kendaraan apapun karena tuh antar jemput sama papa. Diantar jemput. Sampai bisa naik motor. Kenapa? Sampai bisa naik motor. Iya, itu pun nggak ngomong. Sampai udah bisa naik motor, Pak minta motor gitu. Jadi udah tiba-tiba udah bisa motor. Kayak gitu. Terus dia belajar dari mana segala macam. Itu pertama. Jadi walaupun dibebasin ya berteman dengan siapa aja, mau pulang malam pun nggak apa-apa, tapi dijemput. Jadi bukan yang kamu nggak boleh temenan sama ini, nggak boleh pulang jam segini, nggak boleh lah nongkrong, tapi papa jemput, kayak gitu.
Tetap ada tapinya ya. Kenapa? Tetap ada tapinya Tapi ya. papa jemput. Iya. Karena cewek Beb beda kali sama cowok ya. Karena kan kita ngeliat memang kalau aku lihat ya papa mamanya Cenindi ini dulu pernah tinggal di Sumbawa apa di Lombok ya Ceh? Sumbawa besar di Bima. Nah makanya itu kenalan sama papa mama yang juga di waktu itu gembalanya Betani Sumbawa. Betul. Gitu. Jadi kayak papa mama tuh pernah ngomong sama aku, pola asuhnya mirip nih Nindi sama Joy. Kenapa? Karena emang kita gitu. Walaupun aku bukan anak tunggal perempuan ya, memang aku satu-satunya anak perempuan. Kita kemana aja tuh diantar jemput ya kan. Jadi Betul. aku tahu banget ketika kita kuliah di Surabaya. I'm free. Bye everybody. Hello party. Kayak gitu rasanya. Oke, mungkin apalagi nih Beb pertanyaannya nih yang kamu lebih pingin gali dari sisi seorang anak tunggal perempuan. Sebenarnya ini sih misterinya sih. Maksudnya kan kalau aku kan dari keluarga Batak yang anaknya banyak. Batak itu anak harus banyak gitu. Entah kenapa. Jadi kadang-kadang tanpa menyudutkan orang Batak ya. Batak itu kan aturan terlalu banyak. Aturan budayanya terlalu banyak. Yang anak harus banyak lah. Anak pertama harus ada laki-laki lah. Kalau enggak salah satu anaknya harus ada laki-laki lah karena patriarki kan. Jadi nggak kebayang gitu misterinya seperti apa sih sebenarnya gitu. Orang yang sendirian di dalam satu keluarga, nggak punya kakak, nggak punya adik, terus cewek lagi gitu. Pernah ngobrol nggak sama orang tua kan? Kalau misalnya papanya orang Sumba ya? Enggak, orang Chinese Bali. Oh Chinese Bali. Nah kalau Chinese Bali itu patriarki juga nggak sih? Misalnya harus ada anak cowok sebenarnya atau enggak? Kalau misalnya Bali sendiri pasti anak laki ya. Terus kalau Chinese sendiri, kalau misalnya kita pisah nih Bali dan Chinese, Bali sendiri harus laki, Chinese sendiri harus laki. Cuman memang beruntung ya, keluargaku tuh bukan yang ikutin adat atau budaya yang seperti itu, gitu. Jadi ya dapat anak sudah tuh namanya dapat berkat. Cuman sampai di sana aja, kayak gitu. Gak bukan yang Mantap. sampai kamu harus begini enggak. Jadi santai, keluarganya santai banget. Kayak gitu. Itu denger ya calon-calon cowok-cowok yang mau deketin Cenindi abis dari podcast ini ya keluarganya tuh santai. Paling lu di screening doang sama Tante Leni. Iya. Ya. Cuman berani jawab aja semua pertanyaannya gitu doang. Iya betul. Harus dikasih kisi-kisi dong, kisi-kisinya biar nanti pasangannya bisa jawab. Kayaknya Kira-kira kalau apa yang bakal ditanyain Cek kalau ada cowok yang ngapelin Cece dalam kondisi sekarang ya? Oke. Kira-kira bakal tanya apa di sama mama? permasalahannya tuh bukan di mama kayaknya, di anaknya. Iya, ini juga satu ini emang Atau pertanyaannya kita ganti. dosen pembimbing kalau ini. Pertanyaannya kita ganti. Kira-kira apa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang cowok untuk mendekati seorang Nindi? Ya. Di mata seorang Nindi dan di mata seorang tuanya. Yang pasti ini bypass gitu. Oh, Apapun itulah yang misalnya harus seiman kah atau harus sudah bekerja, mapan harus Seiman dan sudah bekerja aja tuh belum tentu bypass sama Cenindi belum tahu. tentu bypass ya. Makanya ini kita tanya detailnya gitu kan. Karena kita nggak tahu nih pemikiran seorang anak Simatawa yang cewek seperti apa gitu. Iya benar. Kalau aku kan nggak mikir sampai kayak gimana ya. Mikir apa yang aku suka aja. Kalau kamu gimana Ceh? ya aku mikir juga apa yang aku suka sih. Oh gitu. Jadi tergantung feel. Tergantung Enggak, feelnya gitu. gimana ya? Ya, aku itu penganut orang yang tidak mau coba-coba. Oke. Ngerti nggak? Buat anak kok coba-coba ya kan? Caplang. Malah mamaku yang udah coba aja, ini lebih ke situ. Cuman akunya sendiri sih, bukan yang kayak anak tunggal pasti ngelihatnya kayak harus kayak papaku kayak gitu-gitu kan, pasti banyak ya pernah dengar ceritanya. Enggak juga sih. Enggak juga, cuma Kenapa prinsip itu ada di dalam dirimu Ceh? Maksudnya kenapa kok gak mau dalam tanda kutip ya, coba-coba tuh kan seperti explore Ya, gitu ya. nggak mau explore. Ya. Oh, Nah itu Cece kenapa gitu? gak tahu juga ya, mesti ini juga nggak ngerti benar atau salah ya. Cuman ini memang terjadi dari aku SMP, ya kan, mulai deket-deket sama laki kan. Masalahnya teman semua laki, ya Oke. kan. Jadi aku tuh baru mulai mau bener-bener membangun hubungan itu malah umur 27 tahun. Iya. Itu pun gagal.
Apa kita tahu itu ya? Saya tahu. Oh, ternyata saya yang tidak tahu. Jadi intinya sebetulnya kayak dari dulu tuh pengen kan misalnya kayak orang pacaran sama cowok-cowok gitu. Karena aku temennya laki, jadi sampai waktu itu tuh nggak tahu apa sih yang dibutuhin dari seorang laki, ngerti nggak? Kalau disayang, kebutuhan disayang misalnya nih, papaku sayang, ya kan? Orang-orang di sekitar tuh sayang. Terus teman-teman laki pun juga sayang, kayak gitu. Jadi itu mungkin ada salah ada benernya ya. Jadi sampai akhirnya kalau misalnya ditanya untuk membangun hubungan, kamu tuh aku butuh disayang kan gitu ya. Ada orang yang kayak gitu kan. Aku bukan butuh yang seperti itu kayak gitu. Cuman memang kalau hati nggak klik, memang tidak mau berani coba. Oke. Gitu, karena pernah punya pengalaman di mulut ini pengen ngomong iya gitu, cuman hati nggak enak. Terus ya udah deh, nggak ngikutin keinginan aja kan, tapi ngikutin bukan hati apa ya, feeling nggak juga, bukan feeling sih, kayak hatinya nggak enak aja. Terus akhirnya lega gitu. Dan sampai sekarang, misalnya sekarang nih, jadi sekarang tuh oh untung juga ya nggak terima dulu kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh sangat sering, bukan hanya 1 kasus 2 kasus, tapi itu hampir terjadi gitu loh. Oke, kita mungkin sudah paham ya dari sisi pasangan hidup, kemudian pola budaya dalam keluarganya Cindy. Oke, pertanyaan terakhir, sebagai seorang anak tunggal perempuan di masa pandemi ini, sudah pernah kena layoff begitu ya dari pekerjaan sebelumnya. Terus kita juga sama-sama entertain lah ya, dari entertainer, penyanyi, Cece penyanyi, aku sama Ben juga ngejob di dunia yang sama gitu. Gimana aja rasanya? Tuntutan apa yang bikin kadang sometimes mungkin wah gila berat banget deh gitu? Sebetulnya mungkin titik terendahku itu bukan waktu aku nggak punya kerjaan ini, Bang atau Oi, malah pas kehilangan papa. Itu anggap kita anggap kita tuh kayak sebuah meja yang kehilangan 1 kaki, jadi jomplang gitu kan. Itu sebetulnya kalau ngomong titik terendah, itu titik terendahnya kayak gitu. Jadi memang didesain untuk bekerja keras kan. Istilahnya kita dari aku ditinggal papaku umur 23 tahun. Jadi 23 tahun aku harus jadi kepala keluarga juga. Maksudnya mama, karena sistem keluarga kita demokratis, jadi otomatis aku jadi kayak kepala keluarga. Jadi kepala keluarga ada 2. Jadi kalau mama mau melakukan segala sesuatu, itu nanya dulu, boleh nggak? Jadi kayak gitu. Sama aku pun juga kalau mau ngelakuin segala sesuatu, boleh nggak? Even beli apapun ya, mama tuh sampai nanya, boleh nggak beli ini? Dan aku pun seperti itu. Jadi mungkin gimana ya, nggak ada yang harus belajar kita harus kayak gimana, enggak. Jadi kayak otomatis nih aku harus apa, aku harus begini atau harus begini, aku harus begini atau seperti apa. Karena gini, waktu papaku meninggal itu kan aku dari Surabaya nih, Joy tahu ceritanya. Di pesawat tuh bingung, apa ya yang harus aku lakuin, pingsan gak ya? Soalnya semua orang itu takutnya aku yang pingsan, yang segala macam kan. Terus sampai bingung. Terus jadi di pesawat tuh bengong, kayak FTV nggak ya? Jadi aku pingsan, abis itu nangis yang graung-graung. Itu tuh semua terpikirkan. Sampai akhirnya tuh sampai ke Bali. Terus aku ngomong dari perjalanan mau ke rumah duka, aku ngomong sama diriku sendiri, kalau mamah itu kelihatan lemah, aku yang kuat. Kalau misalnya mamah kelihatan strong, aku boleh nangis ya, kayak gitu. Jadi cuman dalam hati tuh ngobrol kayak gitu. Terus sampai ke rumah duka, lihat mamah, ya ampun, hancur. Sehancur-hancurnya. Mungkin dia berapa puluh tahun bersama kan. Aku ini kan stop di 17 tahun dan aku harus Padahal Tante Leni orang yang sangat strong ya. Betul. Jadi kita waktu momen itu juga aku juga kaget banget sih. Iya, itu bener-bener. Wah, itu orang kalau misalnya bengkak tuh kan sampai sini doang ya. Dia sampai kayak ke pipi gitu. Jadi bener-bener yang aduh, mukanya nggak bisa diomongin deh. Terus aku tuh oke, berarti aku harus kuat nih. Ini belum lihat jenazah. Maksudnya aku cerita dari situ dulu ya. Sampai akhirnya aku lihat jenazah, ya puji Tuhan jenazahnya bagus, bukan yang sampai yang tidak kita harapkan ya. Masih ganteng, masih seperti orang tidur. Jadi, udah memang ini waktunya. Dan saat itu juga langsung switch, aku harus ngapain?
aku harus kerja di Bali, berarti aku harus pulang. Padahal mimpi-mimpi, udah persiapin CV, kerja di Surabaya itu udah semuanya. Cuman kayak switch, enggak, aku harus pulang, harus nemenin mama karena nggak ada lagi orang lagi, siapa lagi yang harus nemenin. Terus ya aku harus kerja, nggak tahu kerja apa dulu, pokoknya yang penting harus menghasilkan uang untuk membantu mama. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih rasanya, udah bener-bener nggak tahu karena switch langsung dari saat itu sampai jadi kayak sekarang. Terus pernah keluar dari kerjaan segala macam, jadi di otak tuh ayo abis ini mau ngapain lagi nih, lagi nih. Udah kayak jangan kasih space untuk merenung kenapa. Betul, mengasihani diri ya. Mengasihani diri karena bukan yang gimana ya, yang nggak ada gunanya. Sebetulnya mengasihani diri karena waktu kan tetap berjalan. Apalagi aku umur 30. Standar umur 30 itu sebetulnya harus apa sih? Udah harus nikah, harus dapat kerjaan yang bagus, harus apa. Nah, dikala aku sudah lagi di puncak, tinggal dapat pasangan aja nih. Ternyata itu pun diambil. Maksudnya itu pun jatuh juga. Jadi lagi ulang dari awal untuk bangun satu. Jadi kayak selama dari umur 23 sampai 30 tahun ini jatuh bangun itu udah sering. Tapi itu aja, kalau jatuh ya udah mulai lagi. Jatuh bangkit lagi, jalan lagi. Bangkit, jatuh jangkit. Karena udah nggak bisa lagi untuk bersantai-santai. Kenapa? Mama aja nggak bersantai-santai. Masa aku yang lebih muda bersantai-santai? Itu sih pikiranku sekarang kayak gitu. Ya. Gimana nih? Makin jiper orang yang mau ngedeketin doi abis denger lah podcast ini. Soalnya aku tuh bukan punya prinsip ya. Kalau ditanya kan, di 30 tahun takut nggak? Takut dong pasti, ya kan? Apalagi orang Indonesia. Kanan kiri nanya, mana pacarnya? Terus teman-teman sudah punya keluarga semua, hampir semua punya keluarga. Cuman terus kamu gimana? Cari dong, makanya jangan pilih-pilih dong. Ini dong, itu dong, itu kan banyak banget. Joy pasti tahu. Semua orang nanya, kenapa? Dengan banyak hal yang sudah terjadi, kenapa kan pasti nanya. Cuman ya, aku cuman bilang ya, kalau udah itu jadi kebutuhanku, ya akan dikasih pada waktunya. Udah gitu aja. Amin. Itu keren banget statement itu. Karena tadi aku melihat ya atau mendengar dari rangkuman kata-katanya Cenindi bahwa banyak cewek di luar sana ya. Mungkin aku juga pernah di posisi kayak gitu, kayak aduh gue kesepian nih, apalagi kita kan tinggal di Surabaya sendirian gitu, jauh dari orang tua. Aku butuh perhatian dari orang yang bisa 24 hours aku andelin. Kayak gitu-gitu loh, Cek. Maksudnya kayak aku punya perasaan seperti itu. But then tadi Chen ini ngomong bahwa aku disayang, orang tua aku sayang sama aku, teman-teman cowok aku sayang sama aku, teman-teman cewek aku sayang sama aku. Kalau kebutuhan kasih sayang, kayaknya itu bukan alasan utama mencari pasangan, bener ya? Dan itu good banget. Dimana kita full, kalau kita full, kita nggak cari pelampiasan ke orang-orang gitu, karena kita tahu kita dicintai, kita tahu siapa kita, jadinya kita benar-benar melihat kualitas pasangan kita itu dari memang dia sepadan nggak sih sama aku gitu nggak sih Kak C? Iya benar. Bukan kalau sepadan kita mungkin nggak bisa ngejudge sepadan atau enggak ya kan? Betul. Karena itu kan dari kayak orang makan punya selera sendiri kan, beda. Ya anggap sepadan itu seperti selera. Jadi aku nggak mau ngomong tentang kesepadanan karena itu sudah haknya setiap orang pribadi. Belum tentu aku minta yang seperti ini, ternyata lah kamu lo lihat aja dirimu sendiri seperti apa misalnya kayak gitu ya. Kok mintanya yang itu, karena maka dari itu karena udah pernah kayaknya aku salah juga seperti itu ya pemikiranku yang sekarang di umur 30 ya. Kalau memang itu sudah kebutuhanku, itu akan bukan keinginan lagi loh. Menikah pasti kita pengen ya, cuman belum tentu itu butuh saat ini, ngerti gak sih? Aku bisa gak sih jadi istri, aku bisa gak sih jadi ibu saat ini misalnya. Kalau belum dikasih ya berarti ya memang belum siap. Kayaknya kita bakal dikasih berkat ketika kita siap nerimanya gak sih? Setuju. Gila, ini menginspiratif sekali ya bintang tamu kita kali ini ya. Iya.
Gimana Anda yang budayanya suka maksa-maksa orang cepet nikah? Gimana yang? Iya kan setiap suku di Indonesia ini kan punya budaya masing-masing. Betul. Ini salah satu untuk ilmu yang bisa kita share buat teman-teman kita, yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga. Kalau banyak orang-orang, banyak suku-suku di Indonesia ini yang ternyata punya pandangan yang berbeda tentang pasangan, tentang apalagi kayak keluarga gitu ya. Mixed family kayak Cenindi, kayak aku kan keluargaku juga mixed family. Jadi kayak latar belakangnya lebih demokratis nggak sih Ceh? Maksudnya kita nggak yang keburu-buru nikah, nggak keburu-buru apa. Kalau Anda kan totok ya Pak ya? Iya betul. Totok Batak. Dan nggak terlalu deket sama keluarga besar itu membantu loh sebenarnya. Iya betul. Gak ada ketemu keluarga besar itu gak tahu ya. Mungkin salah kata-kata, tapi untuk aku pribadi kayak kamu urusin dirimu sendiri, aku urusin diriku sendiri itu lebih gampang. Mengurangi bisikan toksik ya. Iya, toksiknya tuh kan paling dari mama sendiri ya. Itu loh udah punya anak, udah punya cucu. Iya, masa sayang ini cucu anak orang lain bukan cucu sendiri, kayak gitu-gitulah. Cuman sekarang umur 30 tuh tapi di umur 30 kayak gini ya tetap sekarang sudah yang dia mama lebih santai sih. Toh juga belum tentu mama siap juga kan kalau aku tinggal. Sekarang aja pulang malam kok mama ditinggal segala macam. Astaga, sesensitif itu ya. Karena ditinggal mama yang jadi lebih sensitif. Jadi sensitif ya. Lebih sensitif. Oke. Jadi itulah tadi perbincangan serius kita bersama seorang Nindi Tirza, bintang tamu ketiga kita di broadcast kali ini. Bintang tamu pertama kita di broadcast ketiga kita Iya, ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang lagi dengerin podcast kita di broadcast gitu ya, apalagi Anda adalah anak tunggal perempuan, lihatlah Anda tidak sendiri. Yes, ya, ada betul. satu sosok yang bisa menginspirasi Anda. Instagramnya @ninditirsa di bawah ini. Jadi Anda bisa tahu, maksudnya kayak kalian bisa tahu juga bahwa penuhi diri kamu dulu dengan kebutuhan kamu yang paling utama. Misalnya kamu butuh disayangin, ya kamu penuhi diri kamu dengan menyayangi dirimu sendiri gitu. Betul. Jadi malam hari ini episode kita kali ini keren banget ya. Keren banget. Misterinya terselesaikan ya. Thank you so much. Misteri itu yang itu ya, karena emang broadcast ini membahas tentang misteri kehidupan. Jadi kita punya serial yang udah kita susun itu tentang seluk-beluk misteri kehidupan. Iya sih. Salah satunya ini, yaitu anak si Matawayang perempuan gitu. Oke? Sampai di sini kali ya. Sampai di sini dulu. Thank you banget Cenindi jauh-jauh dari Bali. Terima kasih Joy. Thank you banget. Ini kita via Zoom loh. Luar biasa. Ben Silaban Production. Broadcast Gokil. New Generation. Thank you. Buat kamu yang pengen sponsor ya di acara ini. Boleh sponsor. Kita nggak pungut biaya ya. Di season pertama ini kita nggak pungut biaya. Jadi tinggal kirim adlibs aja. Mau apa yang dibacain. Kayak hari ini tahu bakso teh hila. Pesennya langsung di Cenindi Tirsa. Iya, broadcast kita ini juga tayang di YouTube dan tayang di Spotify dan di Noise. Kamu Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Terima kasih Nindi Tirsa. Thank you, bye.